Halo, saat ini saya bersama-sama dengan teman-teman satu kelompok saya akan mempresentasikan tugas dari kegiatan pembelajaran di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Ya, sebelum kami mempresentasikan hal yang lain, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, ada Widi Prihantari, yang kedua ada Zahra Rizkiana, dan yang ketiga adalah Sydney Hasanah. Di sini kami bersama-sama dalam kelompok ingin membahas salah satu video yang ada di platform Merdeka Mengajar tentang kursi panas. Dan setelah ini kami akan menampilkan apa yang dimaksud dengan kursi panas. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah pemandangan seperti dalam ilustrasi ini sudah menjadi budaya di sekolah? Semoga membaca sudah menjadi kebutuhan dari murid-murid Bapak Ibu semua. Namun, pernahkah Bapak Ibu menemukan murid yang masih kurang memahami bacaan mereka? Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman murid adalah kursi panas. Langkah-langkah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 1. Mintalah murid-murid di dalam kelas untuk berdiskusi dan memilih buku bacaan yang akan dibaca. 2. Mintalah mereka untuk membaca buku tersebut sampai habis atau sampai bab tertentu. 3. Mintalah salah satu murid duduk di kursi yang disiapkan secara sukarela. Katakan kepada mereka, siapa yang berani duduk di kursi panas ini? Ketika mendudukinya, kalian harus berubah menjadi salah satu karakter atau tokoh dari buku yang kalian baca. 4. Kelompok lain dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait perspektif tokoh. Misalkan, apakah yang akan Anda lakukan apabila ada sebuah kerajaan yang melakukan ekspansi ke kerajaanmu? Apakah Anda adalah keturunan Raja Hayam Wuruk? Beri kesempatan kelompok lain bertanya dan diulang beberapa kali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Apabila murid belum mengungkapkan pertanyaan dan jawaban secara terperinci, guru dapat memantik dengan memberikan sebuah pertanyaan dan jawaban yang terperinci dan terarah kepada tokoh yang duduk di kursi panas. Bapak Ibu guru diharap melakukan penguatan terhadap pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh murid sehingga peningkatan kemampuan murid lebih terarah. 5. Mintalah murid menebak tokoh yang diperankan sesuai dengan analisis dan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Apakah kursi panas hanya untuk satu karakter saja? Jika murid sudah cukup familiar dengan strategi ini, Bapak Ibu dapat menyiapkan lebih dari satu kursi panas dan mengajak lebih dari satu murid untuk berperan sebagai karakter-karakter dalam bahan bacaan. Seru kan? Bapak Ibu yang berbahagia, dengan menggunakan strategi ini, kita dapat melatih kemampuan murid dalam menghubungkan, menyimpulkan, dan menentukan informasi penting. Mereka juga mampu menilai pemahaman mereka sendiri. Strategi ini juga aplikatif di jenjang manapun. Guru hanya perlu memodifikasinya sesuai kemampuan membaca dan kebutuhan murid. Sudah siapkah Bapak Ibu untuk mempraktikkan strategi ini? Ya, setelah kita semua menyaksikan apa yang dimaksud dengan kursi panas, itu merupakan salah satu video yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dan dari video yang sudah disampaikan, kami akan menganalisis SWOT yang kami dapatkan melalui video tersebut. Dan yang pertama adalah terkait dengan strengths, yaitu kekuatan. Yang pertama itu adalah interaktif, video ataupun pembelajaran kegiatan yang dilakukan kursi panas itu merupakan hal yang interaktif, hal yang berbeda, yang baru, yang itu terlihat bisa untuk membangkitkan keaktifan anak di dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah fleksibilitas, di mana
kegiatan ini bisa disesuaikan dengan topik maupun dengan tingkat kelas kemampuan anak, seperti itu. Jadi tidak harus seperti itu, tapi bisa dimodifikasi. Dan yang ketiga adalah visual, kombinasi dari audio maupun visual. Eh, Bagaimana cara melakukan itu terlihat sangat bagus, kemudian juga kita bisa lihat visualnya sangat menarik seperti itu ya, tidak membosankan. Dan yang keempat adalah aksesibilitas, di mana aksesibilitas ini bisa para guru bisa melihat ataupun mengecek berbagai macam pembelajaran, khususnya misalnya kursi panas ini dari platform Merdeka Mengajar, yang kita sudah tahu bahwa platform Merdeka Mengajar itu merupakan salah satu ataupun platform yang sangat-sangat baik, yang memang menjadi acuan dalam pembelajaran guru di Indonesia. Dan kemudian selanjutnya adalah bisa diakses di laptop maupun HP. Jadi PMM ini bisa diakses. Kalau yang ada laptop ya bisa pakai laptop, maupun kalau misalnya tidak ada laptop, kita juga tetap bisa membuka melalui HP. Yang penting adalah adanya akses internet. Dan yang terakhir, kekuatan yang terakhir adalah langkah-langkah yang jelas. Bagi kita yang ingin menggunakan kegiatan kursi panas, kita bisa mengikuti bagaimana awal kegiatan itu dilakukan, karena di video tadi dijelaskan langkah awalnya seperti apa, dan kita untuk orang-orang ataupun pengajar yang ingin menggunakan itu bisa melihat cara alurnya seperti apa. Jadi memang langkah-langkah yang disajikan sangat jelas. Baik, analisis selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Dalam kursi panas tadi, tentunya terdapat kelemahan yaitu durasi. Durasi yaitu video mungkin terlalu singkat untuk membahas topik secara mendalam. Dalam hal ini, video jika kita ingin membahas kursi panas itu secara mendalam, tentunya durasinya itu sangat singkat karena hanya ada 3 menit. Selanjutnya, interaksinya terbatas karena jika kita sebagai penonton ingin memberikan pertanyaan atau komentar, kita hanya bisa melalui kolom komentar saja. Lalu, jika kita ingin melakukannya di jenjang PAUD, tentunya harus ada modifikasi karena anak PAUD ini belum bisa membaca, sedangkan contoh dari kursi panas tadi itu untuk jenjang yang lebih tinggi. Baik, analisis yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, kolaborasi. Dalam hal ini kita perlu melakukan kolaborasi antar guru atau dengan ahli di bidangnya agar video itu bisa lebih bermakna. Dan tentunya dapat bisa memperkarya konten. Lalu peluang yang selanjutnya yaitu seri video. Kita bisa membuat video atau seri yang berkelanjutan atau video-video yang berkelanjutan sesuai dengan tema. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan untuk atau bisa menjadi efektivitas untuk masa yang akan datang. Lalu kemudian kita juga melakukan promosi melalui media sosial dan juga melalui komunitas guru agar video tersebut bisa dipublikasikan ke masyarakat luas. Dalam hal ini tentunya guru itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari analisis SWOT yaitu point, threats atau ancaman. Kami sudah melakukan analisis pada video platform Merdeka Mengajar tentang kursi panas. Analisis ancamannya terdapat 2. Yang pertama adalah kurangnya akses internet. Nah, sudah diketahui bahwa video PMM tersebut berbasis online yang membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Nah, sayangnya ancaman yang muncul dari video yang berbasis online, terutama di platform Merdeka Mengajar ini, itu adalah kesenjangan
kekuatan dari internetnya tersebut. Jadi tidak semua guru itu memiliki akses yang sama, akses yang stabil seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ancaman hak cipta, yaitu pada poin ini penggunaan musik atau gambar yang dilindungi hak cipta dapat menimbulkan masalah hukum. Seperti itu analisis ancaman dari video PMM kursi panas. Setelah sebelumnya kami memaparkan analisis mendalam tentang analisis SWOT, berikut ini kami tampilkan tabel yang berisi poin-poin ringkasan dari analisis SWOT tersebut. Yang pertama ada strength atau kekuatan, ada visual, aksesibilitas, interaktif, fleksibel, bisa diakses di laptop atau HP, dan langkah video yang jelas. Kemudian weakness, adanya durasi pendek, interaksi terbatas, perlu modifikasi untuk pembelajaran di TK. Kemudian untuk opportunities, kolaborasi, seni video, evaluasi, dan promosi. Untuk threats atau ancaman, adanya ancaman hak cipta dan kurangnya akses internet. Nah, pada akhir presentasi kami menampilkan kesimpulan dari analisis SWOT yang telah kami rangkum atau telah kami lakukan pada video platform Merdeka Mengajar tentang kursi panas. Kesimpulan yang bisa kami ambil adalah dari presentasi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT yang paling menonjol adalah strength atau kekuatan. Karena video yang ada di PMM yaitu tentang kursi panas tentunya dapat menjadi inspirasi bagi guru dalam membuat pembelajaran. Kekuatan dari video kursi panas di platform Merdeka Mengajar atau PMM mudah diikuti karena langkah-langkah yang dipaparkan bisa ditampilkan dengan jelas. Nah, begitu teman-teman tentang presentasi kami tentang kegiatan pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, sampai jumpa.